Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok 1 akan menyelesaikan tugas mata kuliah Bank Lembaga Keuangan lainnya dengan dosen pengampus Pak Reja Juanda, BSOC, SC, MEC, DEF. Semoga kalian semua bisa menikmati dan memahami pembahasan yang ada di video ini. Sebelum melihat video ini, diwajibkan like, comment, share, and subscribe untuk membantu agar kami bisa membuat informasi-informasi yang lebih menarik lagi tentunya. Di sini kami akan menjelaskan tentang penjelasan tentang vintage, financial technology. Apa sih yang dimaksud dengan financial technology? Financial technology atau vintage merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dan konvensional menjadi moderat yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas. Kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. 2. Bagaimana sih vintage bisa terjadi? Vintage muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi, tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan vintage, permasalahan dalam transaksi jual beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat pembelanjaan, ke bank atau ATM untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dan dapat diminimalisasikan. Dengan kata lain, vintage membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis, namun tetap efektif. Lalu, ada beberapa jenis vintage. Pada dasarnya, vintage memiliki banyak layanan dan produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun, berdasarkan Bank Indonesia, vintage ini terbagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Peer-to-peer atau peer-to-peer lending and crowdfunding. P2P lending and crowdfunding dikatakan juga sebagai marketplace finansial. Platform seperti ini mampu mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memberikan dana sebagai modal atau investasi. Biasanya, proses melalui P2P lending ini lebih praktis karena dapat dilakukan dalam satu online platform. 2. Manajemen risiko investasi. Dalam jenis yang satu ini, Anda bisa memantau kondisi keuangan dan juga melakukan perencanaan keuangan dengan lebih mudah dan praktis. Jenis manajemen risiko investasi biasanya hadir dan bisa Anda akses melalui smartphone. Anda hanya perlu memberikan data yang dibutuhkan untuk bisa mengontrol keuangan Anda. 3. Payment, clearing, and settlement. Terdapat beberapa startup finansial yang sering menyediakan payment gateway atau e-wallet, yang mana kedua produk tersebut masih masuk dalam kategori payment, clearing, and settlement. 4. Market aggregator. Jenis vintage yang saat ini mengacu pada portal yang mengumpulkan beragam informasi terkait keuangan untuk disuguhkan ke target audience atau pengguna. Biasanya, vintage jenis ini berisi berbagai informasi, tips keuangan, kartu kredit, dan investasi. Dengan adanya vintage jenis ini diharapkan Anda dapat menyerap banyak informasi sebelum mengambil keputusan terkait keuangan. Lalu, apa manfaat yang diberikan oleh vintage? Setelah mengetahui definisi vintage, selanjutnya Anda harus mengetahui manfaat vintage sebelum menggunakannya. Yuk, simak penjelasan berikut ini. Vintage dapat mengurangi jumlah pinjaman yang berbunga tinggi. 2. Vintage membantu perusahaan startup. 3. Vintage membantu meningkatkan taraf hidup. Lalu tujuan vintage financial technology adalah salah satu tujuan utama vintage, yaitu mengurangi biaya infrastruktur lembaga keuangan dan tidak perlu memiliki jaringan cabang atau kantor atau karyawan dalam jumlah yang banyak untuk melayani pelanggan pada semua jenis perusahaan. 3. Apa dasar hukum penyelenggaraan vintage dalam sistem pembayaran di Indonesia? 1.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 1840 PBI 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. 2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP perihal penyelenggaraan layanan keuangan digital. 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang uang elektronik. Lalu, apa keuntungan dari vintage? Bagi konsumen, vintage memberikan manfaat. Ada 1. Mendapat layanan yang lebih baik. 2. Pilihan yang lebih banyak. 3. Harga yang lebih murah bagi pemain vintage, pedagang produk atau jasa. Vintage memberi manfaat, yaitu menyederhanakan rantai transaksi, menekan biaya operasional dan biaya modal, dan membekukan alur informasi. Lalu, bagi suatu negara, vintage memberi manfaat, yaitu mendorong transmisi kebijakan ekonomi, lalu meningkatkan kecepatan perputaran uang, sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat. Di Indonesia, vintage turut mendorong Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau SKNI. Lalu, apa saja dampak yang ditimbulkan dari vintage? Vintage telah mengubah sistem pembayaran di masyarakat dan telah membantu perusahaan-perusahaan startup dalam menekan biaya modal dan biaya operasional yang tinggi di awal. Bagaimana peran vintage dalam sistem pembayaran? Dalam hal ini, vintage mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank dalam hal sistem pembayaran. Vintage berperan dalam 1. Menyediakan pasar bagi pelaku usaha. 2. Menjadi alat bantu untuk pembayaran, penyelesaian atau settlement dan clearing. 3. Membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien. 4. Mitigasi risiko dari sistem pembayaran yang konvensional. 5. Membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana dan penyertaan modal. Apakah regulator perlu membuat peraturan terkait vintage? Ya, kuatnya arus teknologi dalam sistem pembayaran mendorong Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia untuk memastikan lalu lintas pembayaran yang telah terpenetrasi oleh teknologi tetap berjalan dengan tertib dan aman, serta mendukung pilar-pilar dalam pencapaian visi dan misi Bank Indonesia. Apa saja yang dilakukan Bank Indonesia dalam menjaga ketertiban lalu lintas pembayaran terkait vintage? 1. Dalam hal penyediaan pasar bagi pelaku usaha, Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi konsumen lewat jaringan keamanan cyber. 2. Dalam hal tabungan, pinjaman, dan penyertaan modal, Bank Indonesia mewajibkan setiap pelaku usaha untuk patuh kepada peraturan makroprudensial, pendalaman mengenai pasar keuangan, sistem pembayaran sebagai pendukung operasi dan keamanan cyber untuk menjaga data dan informasi konsumen. 3. Dalam hal investasi dan manajemen risiko, Bank Indonesia juga mewajibkan setiap pelaku usaha untuk patuh kepada peraturan makroprudensial, pendalaman mengenai pasar keuangan, sistem pembayaran sebagai pendukung operasi dan keamanan cyber untuk menjaga data dan informasi konsumen. Dan terakhir, dalam hal pembayaran, penyelesaian settlement, dan clearing, Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi konsumen lewat jaringan keamanan cyber. Apa bentuk inisiatif Bank Indonesia terkait vintage? Bank Indonesia menjamin keamanan dan ketertiban lalu lintas pembayaran dengan menjadi 1. Fasilitator. Bank Indonesia menjadi fasilitator dalam hal penyediaan lahan untuk lalu lintas pembayaran. 2. Analisis bisnis yang intelijen melalui kerjasama dengan otoritas dan agen-agen internasional. Bank Indonesia menjadi analis
checklist bagi para pelaku usaha terkait vintage untuk memberikan pandangan dan arahan tentang bagaimana menciptakan sistem pembayaran yang aman dan tertib. 3. Assessment. Bank Indonesia melakukan monitoring dan penilaian atau assessment terhadap setiap kegiatan usaha yang melibatkan vintage dan sistem pembayaran menggunakan teknologi. Dan terakhir, koordinasi dan komunikasi. Bank Indonesia menjaga hubungan dengan otoritas terkait untuk tetap mendukung keberadaan vintage sistem pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung para pelaku di usaha di Indonesia dengan memberikan pengarahan secara berkala mengenai vintage. Sejarah vintage di dunia dan Indonesia. Sejarah vintage di dunia membicarakan mengenai keuangan dan juga bisnis memang tidak pernah ada habisnya. Ada banyak hal yang bisa kita bahas dan pelajari, bukan hanya untuk membantu agar bisnis kita menjadi lebih berkembang, tetapi untuk menambah ilmu dan juga teori, sehingga kita dihadapkan dalam sebuah masalah, Anda dapat menanganinya. Salah satu ilmu yang ada dalam ekonomi dan bisnis adalah finansial teknologi atau biasa disingkat sebagai vintage. Istilah ini banyak digunakan bahkan sedang marak di Indonesia, di mana perusahaan berlomba-lomba untuk menjadi perusahaan vintage terbaik. Hal ini membuktikan bahwa beberapa perusahaan dapat memanfaatkan teknologi sebagai awal dasar bisnis di bidang keuangan. Langsung saja kita bahas bagaimana perkembangan vintage pertama kali di dunia serta di Indonesia dan juga fungsi pekerjaannya. Sejarah vintage di dunia. Sejarah vintage di era 60-an. Jika melihat ke belakang, sejarah vintage di dunia digital memang diawali dengan adanya kemajuan teknologi. Tidak lama setelah keberhasilan komputer dan juga internet, berkembang ekonomi dan bisnis memanfaatkan kelebihan tersebut agar bisa mengembangkan ilmu setan, teori yang dapat membantu para pengguna ekonomi dan bisnis agar lebih baik lagi. Sama halnya seperti bidang kesehatan atau pendidikan, teknologi berperan sangat penting untuk perkembangannya. Adanya vintage diikuti dengan perkembangan komputer dan juga jaringan internet yang bermula pada tahun 1966. Perkembangan ini terjadi secara mengglobal, walaupun pada waktu tersebut belum masuk finansial teknologi ke Indonesia. Hal ini jelas membantu membuka peluang sangat besar bagi banyak pengusaha dan juga pebisnis agar dapat mengembangkan bisnis secara global dan tentu saja menambah jaringan. Sejarah vintage era 80. Vintage memasuki era 80-an menjadi lebih maju dan juga lebih matang. Di sini, banyak bank atau lembaga pengolahan keuangan mulai menggunakan sistem pencatatan data yang dapat diakses dengan komputer. Jika dulu semua hal tersebut dilakukan oleh manusia sehingga memakan waktu lebih lama. Namun, seiring berjalannya waktu, bank mulai mengelola data dan juga berbagai dokumen dengan adanya teknologi yang berhasil memunculkan sebuah perusahaan yang berhasil. Salah satunya adalah E-Tradle. Perusahaan ini membawa finansial teknologi menjadi ke arah yang lebih terang. Bagi Anda yang belum tahu, E-Trade merupakan salah satu perusahaan yang berhasil mengelola teknologi dengan baik, sehingga populer di bidang ekonomi. Mereka berhasil menunjukkan bahwa teknologi dapat membantu secara maksimal pekerjaan perusahaan tersebut di tahun 80-an, yaitu membuka saham online dan juga investor semakin berkembang. Sejarah vintage era 90-an. Berkembang pada sejarah selanjutnya masuk ke tahun 90-an, finansial teknologi berhasil mengenalkan online banking pada nasabahnya. Online banking sangat berharga karena dapat mempermudah masyarakat untuk bisa mengelola keuangan mereka secara online, sehingga bank tidak lagi mengalami kewalahan pelayanan dan tingginya kebutuhan masyarakat pembayaran menjadi lebih praktis dan juga jauh lebih beragam. Kelebihan lainnya jelas saja lebih efisien. Begitupun di Indonesia, layanan online banking ini mulai masuk dan dipahami. Sejarah vintage di Indonesia. Bagaimana dengan perkembangan vintage yang ada di Indonesia?
Financial technology sendiri tetap mempengaruhi Indonesia sebagai salah satu negara yang peduli akan ekonomi dan juga bisnis. Industri jasa keuangan mengalami inovasi yang sangat signifikan dan tentu saja berjalan seiring pesatnya teknologi digital di negara ini. Berdasarkan definisi yang dapat dipahami dari sejarah vintage di Indonesia, adanya penggunaan handphone termasuk salah satu dampak yang paling besar yang terjadi di Indonesia. Perkembangan sejarah vintage 2006 sampai 2017. Pertama, data yang bisa diambil bagaimana financial teknologi berkembang dengan baik di Indonesia, yaitu pada bulan September 2015, ketika munculnya Asosiasi Vintage Indonesia atau AVI. Sebelumnya banyak sekali pebisnis ataupun masyarakat Indonesia yang mengalami trust issue terhadap bisnis secara online karena khawatir akan banyaknya oknum penipuan. Namun, dengan adanya asosiasi tersebut, mereka menyediakan partner berbisnis yang terpercaya dan dapat diandalkan, sehingga hal tersebut dapat membangun ekonomi vintage di Indonesia yang berasal dari perusahaan menjadi lebih baik. Perusahaan tersebut sudah menghimpun kurang lebih 30% dari seluruh pengguna vintage yang ada. Perkembangan ini juga terus berlanjut yang dari awalnya 7% saja pada tahun 2006 menjadi 78% pada tahun 2017. Telah tercatat pada tahun 2017 sebanyak 140 perusahaan mulai bergabung dan juga mengikuti sistem bekerja finansial teknologi, termasuk bank swasta atau negeri yang ada di Indonesia. Jika dilihat berdasarkan data yang telah dihimpun, Bank Indonesia telah mencatat nilai transaksi finansial teknologi di Indonesia pada tahun 2017 dan 2016 mencapai 203 triliun rupiah. Angka ini jelas bukanlah angka yang main-main untuk sebuah bisnis terutama di Indonesia. Faktor vintage berkembang. Jika Anda melihat polanya, tentu saja Anda bertanya-tanya bagaimana vintage tersebut bisa berkembang dengan baik. Sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkannya, di antaranya yaitu 1. Berasal dari teknologi yang menunjang, dan faktor kedua tentu saja terinspirasi dari pelaku sebelumnya. Kelebihan vintage. 1. Mudah melayani konsumen. 2. Informasi cepat dan murah. 3. Keamanan terjamin. 4. Proses cepat. 5. Mudah disetujui dalam 24 jam. 6. Pelayanan efisien. Dan yang terakhir, notifikasi pembayaran dan nominal akurat. Ada beberapa kekurangan vintage, yaitu 1. Wajib terkoneksi internet. 2. Hanya menjangkau pebisnis yang melek internet. 3. Rawan penipuan. 4. Biaya tinggi. Pengaruh vintage terhadap perbankan. Transaksi di teller berkurang, jumlah nasabah yang melakukan transaksi langsung ke teller menurun. Karena penggunaan teknologi online banking memberi beragam kemudahan transaksi tanpa harus datang langsung ke bank. Akses 24 jam 7 hari seminggu, transaksi perbankan secara online dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun tanpa harus terpaku pada waktu tertentu. Hal ini memudahkan nasabah untuk melakukan sejumlah transaksi perbankan pada akhir pekan saat bank tutup, sehingga bank tidak perlu memberikan tugas lembur untuk para karyawannya. Tindak pencurian data nasabah bank meningkat. Informasi nasabah banyak tersimpan dalam database perbankan online, memicu aksi pencurian identitas oleh para predator internet dengan teknik yang disebut phishing. Untuk mencegah hal ini, bank wajib meningkatkan fitur keamanan. Integrasi keuangan. Perkembangan aktivitas online banking telah menarik perhatian lembaga di luar industri perbankan konvensional, seperti pinjaman online. Layanan ini tidak tunduk pada peraturan pemerintah, sehingga bisa memberi aturan lebih mudah dan proses instan pada siapa saja untuk meminjam uang. Dampaknya semakin banyak orang
beralih ke pinjaman online daripada meminjam uang langsung di bank, dengan aturan lebih rumit serta proses yang memakan waktu. Pengaruh vintage terhadap perekonomian. Perkembangan vintage di Indonesia mampu meningkatkan produk domestik bruto sebesar 25,97 triliun rupiah baik secara langsung maupun meningkatkan perekonomian Indonesia secara makro. Sementara itu di sisi dunia usaha, kompensasi tenaga kerja baik berbentuk gaji dan upah mampu meningkatkan sebesar 4,5 triliun rupiah dengan sektor yang mengalami kenaikan adalah sektor perdagangan, keuangan, dan asuransi. Ketiga sektor ini mempunyai peran langsung dalam pengembangan vintage. Peran vintage dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bagaimana OJK mengawasi vintage? OJK bertugas mengkaji dan mempelajari perkembangan vintage dan menyiapkan peraturan serta strategi pengembangannya. OJK juga berwenang melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme serta stabilitas sistem keuangan. Melalui POJK nomor 13 tahun 2018, OJK memperketat keamanan data nasabah. Pasal 30 menyebutkan bahwa pemanfaatan data dan informasi penggunaan harus memenuhi syarat, yakni memperoleh persetujuan pengguna, menyampaikan batasan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna, menyampaikan setiap perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna, serta media dan metode dalam memperoleh data dan informasi. Beberapa contoh vintage yang legal di Indonesia. 1. Dana emas. 2. Investri. 3. Dompet selet. 4. Vintage. 5. Dana dini. 6. Estaser Capital. 7. Amanah. 8. Trilite. 9. Toko modal. Dan 10. Indodana. Dampak COVID-19 kepada vintage. 1. Penurunan jumlah pengguna di beberapa modal bisnis vintage. 2. Penurunan penjualan untuk beberapa modal bisnis. 3. Kesulitan dalam penggalangan dana serta penuduhan ke ekspansi bisnis. 4. Tantangan operator termasuk produktivitas dan efisiensi yang lebih rendah. Oke guys, sekian dari presentasi kami di video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena kami masih dalam tahap pembelajaran, dan semoga kalian bisa memahami apa yang sudah kami jelaskan di sini. See you the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.